Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Baturadin yang diwakili oleh Bapak Sekcam Kecamatan Baturadin beserta tim fasilitasi evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 yang kami hormati segenap rekan-rekan dari perangkat desa Pamijin. Pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Kita semua masih diberi kenikmatan, terutama sekali nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertatap muka di aula Balai Desa Pamijin ini dalam acara pemaparan rancangan APBD tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat, tak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan untuk kegiatan hari ini, mohon maaf untuk beliau Bapak Kepala Desa tidak bisa berada di tengah-tengah panjenengan semua. Pertama, tadi izin ada taziah nih, saudaranya meninggal di Tanjung. Kemudian yang kedua juga ada acara Kodia nih di The Village, hingga untuk kesempatan pagi hari ini belum bisa hadir. Untuk itu mohon maaf nih, salam untuk panjenengan semua. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim fasilitasi rapat desa APBD tahun 2024 dan permohonan maaf atas nama pemerintah Desa Pamijin barangkali dalam memfasilitasi hubungannya dengan tempat dan ukuran lainnya pastilah banyak sekali kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengawali acara pada hari ini, karena saya yakin nih, karena ini ada 3 kegiatan yang paparan sehingga waktu adalah sangat bermanfaat. Kemudian juga mohon maaf sebelumnya, sebelum kami paparan nih, pastilah banyak sekali kekurangan, jauh dari sempurna nih. Untuk itu kami mohon untuk nanti difasilitasi juga kepada rekan-rekan nanti apabila ada hal yang memang harus dikoordinasikan, silakan kita bareng-bareng nih untuk mencermati anggaran-anggaran yang masih kurang ataupun kurang pas untuk tahun anggaran 2024. Sekian dari saya nih atas nama pemerintah Desa Pamijin sebagai pengantar nih. Untuk selanjutnya kami nanti mohon dari tim kecamatan kepada beliau Bapak Sekcam Baturadin, waktu dan tempat dipersilakan. Sekian, bila tahu kepada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bu Sekdi, Kades, rekan-rekan perangkat desa Pamijin, kemudian rekan-rekan kami dari tim fasilitasi kecamatan, kasih PDS, kasih Bank, kemudian petani desa ini. Alhamdulillah maksudnya pada pagi hari ini kita merupakan memang karena jadwal kegiatan ini hari-hari ini di kecamatan cukup banyak nih. Hari ini aja ada 7 undangan nih yang harus kami di tingkat kecamatan hadiri, sehingga bagi-bagi tugas lah. Ini jauh tadi kami kasih ke sini Bu, biar sekali lagi pembagian waktunya ya bisa
Terima kasih sebelumnya untuk dosen rekan-rekan perangkat yang telah mempersiapkan acara pagi hari ini. Yang lainnya juga sudah komplit nih, baru jawaban dari kami. Kegiatan pada pagi hari ini adalah tentunya kita nanti bersama-sama berdiskusi tentang rancangan APBD tahun 2024 yang nanti akan disampaikan dosen dan teman-teman tim keuangan desa di dalam rencana kegiatan di tahun 2024. Tentunya segala aturan-aturan yang sementara ini kita masih pakai yang tahun 2023 yang ada dokumen terbit untuk bisa disepakati lagi dalam rancangan tersebut. Dan untuk rekan-rekan dari kecamatan maupun bisa disimak, dicermati nanti apa yang disampaikan oleh dosen untuk dapat menjadi evaluasi kita ya. Mungkin ada hal yang kurang atau mungkin ada yang kurang pas atau hal lain hubungan tentang kesempurnaan rancangan. Tentunya hal prioritas di dalam penggunaan dana desa dosen kan sudah mengetahui lah nih, untuk Kerampang, untuk PLT, untuk stunting, untuk tadi juga ada PNN juga ataupun untuk hal yang lain, sehingga kalau nanti untuk persentasenya bisa dibahas bersama-sama, kemudian nanti di dalam pemaparan mungkin kurang pas atau baik kurang atau lebih. Saya kira itu sih, nanti kita bersama-sama bisa menjaga semua. Dan sekali lagi semoga saja dengan kegiatan pada pagi hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, tentunya bagi pemerintah desa Pamijan di dalam rencana pelaksanaan kegiatan di tahun 2024. Sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa kami nanti mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai, karena jam 9 juga saya harus menghadiri acara di Suki. Karena sekali lagi saya juga ingin tetap hadir walaupun sebentar untuk mendampingi rekan-rekan kami di fasilitas tingkat kecamatan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti Bu saya menyampaikan paparan, nanti kami dari tim yang akan menanggapi. Monggo, silakan. Terima kasih kepada Bapak Sekjen Baturanting atas sambutan dan arahannya. Untuk selanjutnya langsung saja nih kami untuk pemaparan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pamijan tahun anggaran 2024. Untuk raperdesnya ya kami sudah mengajukan untuk mau dievaluasi. Barangkali dalam penyusunan raperdes masih ada dasar hukum ataupun dikonsidernya masih ada kesalahan, mohon untuk dievaluasi. Ini langsung saja nih untuk kegiatan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pamijan tahun 2024. Diawali yang pertama dari pendapatan dulu ya. Untuk pendapatan dari desa Pamijan terdiri dari PAD 160 juta rupiah, kemudian pendapatan transfer total 2.357.473.497 rupiah, kemudian dari pendapatan lain-lain sebesar 4 juta rupiah. Ini rinciannya dari pendapatan transfer nih. Yang pertama dari dana desa. Ini mengacu pagu tahun 2023 nih, dana desa 1.096.266.000 rupiah. Kemudian dari BPH bagi hasil pajak kontribusi daerah 69.206.527 rupiah. Kemudian alokasi dana desa 438.867.970 rupiah. Kemudian dari bantuan provinsi ini dari APBD provinsi 205 juta rupiah. Kemudian dari bantuan keuangan kabupaten 548.133.000 rupiah. Ini setengahnya dana desa nih. Kemudian yang selanjutnya PAD, rincian dari PAD dari hasil usaha ini dari BUMDes ini 11.900.000 rupiah. Kemudian dari
pengelolaan tanah kas desa yang merupakan aset desanya Pamijen sebesar Rp144.200.000. Kemudian swadaya partisipasi gotong royong masyarakat ini Rp3.900.000. Kemudian pendapatan lain-lain ini dari bunga bank yang diterima setiap tahun ini total Rp4 juta. Kemudian memasuki belanja ini, yang pertama di bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp900.923.497. Kemudian di bidang pelaksanaan pembangunan Rp873.750.000. Kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan Rp254.400.000. Pemberdayaan masyarakat Rp270.400.000. Di bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa sebesar Rp149 juta. Rincian dari penyelenggaraan pemerintah desa, yang pertama penyelenggaraan belanja operasional serta tunjangan dan operasional pemerintah desa sebesar Rp669.968.910. Kemudian dari penyediaan sarana prasarana pemerintah desa Rp233.133.000. Ini diantaranya ini untuk Sarpras Balai Desa nih, dari ADD dari dana desa nih Rp100 juta, yang lain dari Banyu Kabupaten. Kemudian pengelolaan administrasi kependudukan catatan sipil, statistik dan kearsipan nih Rp7.400.000. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan keuangan ini Rp14.200.000. Ini untuk SID, kegiatan SID. Kemudian untuk di bidang pertanahan Rp8.221.587. Ini untuk pembayaran pajak tanah kas desa juga ada di sini. Kemudian insentif pemungut PPP. Dan yang selanjutnya ini di bidang pelaksanaan pembangunan desa total Rp873.750.000, terdiri dari subbidang pendidikan sebesar Rp94.400.000, di bidang kesehatan Rp170.400.000, pekerjaan umum dan penataan ruang Rp450.950.000, kemudian pemukiman Rp155 juta, perhubungan dan informatika Rp3 juta. Ini semuanya di rincian Excelnya ini rinci sekali, tapi untuk dipaparkan kan nggak mungkin, jadi kami di secara PowerPoint garis besarnya. Kemudian untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp254.400.000, diantaranya untuk kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini juga untuk kegiatannya Limas ada di dalamnya. Kemudian subbidang pemuda olahraga, ini sumbernya dari dana desa juga. Ini untuk kegiatan. Di sini ada yang penyuluhan narkoba juga ada di situ. Yang Rp200 juta ini dari provinsi untuk jalan usaha tani. Kemudian subbidang kelembagaan masyarakatan ini dari kegiatannya KPMD dari provinsi. Di bidang pemberdayaan masyarakat total Rp270.400.000, terdiri dari subbidang kelautan dan perikanan, ini untuk kegiatannya perikanan Rp50 juta, pertanian dan peternakan ini Rp140 juta, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga ini Rp45.400.000, koperasi usaha mikro kecil menengah dan kegiatannya PKK dan UP2K dan toko PKK ini Rp15 juta. Kemudian dukungan penanaman modal ini untuk kegiatannya BUMDes, untuk evaluasi BUMDes dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah desa.
Kemudian bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa total 149 juta rupiah yang terdiri dari sub bidang penanggulangan bencana nih kami anggarkan 5 juta rupiah, dan untuk sub bidang keadaan mendesak 144 juta rupiah ini untuk penyaluran bantuan langsung tunai sebesar 40 KPM. Okay. Untuk pembiayaan untuk silpa tahun sebelumnya karena kita belum perhitungan anggaran nih sehingga masih nol. Kemudian untuk pembentukan dana cadangan ini cadangan Pilkades 10 juta dan 4 juta untuk purna tugas, cadangan purna tugas perangkat desa. Kemudian juga di tahun 2024 kami berencana mengadakan penyertaan dana desa untuk BUMDes di 30 juta rupiah. Kemudian memasuki prioritas penggunaan dana desa nih, penggunaan dana desa untuk tahun 2024 nih untuk ketahanan pangan minimal 20% sebesar 219 juta sekian. Kemudian pembangunan sarpras balai desa karena kita desa mandiri nih sehingga boleh menganggarkan 10% dari pagu dana desa. Kami menganggarkan 100 juta rupiah untuk penyelesaian aula balai desa ini. Kemudian untuk operasional pemerintah desa bersumber dana desa sebesar 3% ya, 31.516.000 rupiah. Kemudian BLT untuk 40 KPM sebesar 144 juta rupiah. Ini kami tidak ambil maksimal ya. Ini sekitar 13% yang maksimal 25, tapi Desa Pamijen ambil 13%. Prioritas penggunaan dana desa ya untuk ketahanan pangan. Dari pagu anggaran dana desa 2024 mengacu pagu 2023 sebesar 1.096.266.000 rupiah, 20%-nya yaitu 219.253.200 rupiah terdiri dari pembangunan dan peningkatan kolam perikanan. Ini untuk kegiatan perikanan desa ini ada 2 lokasi nih, di 2 RT 50 juta rupiah. Kemudian peningkatan produksi tanaman pangan. Ini untuk kegiatannya KWT yang untuk tahun 2024 melanjutkan kegiatan tahun 2023 nih. Rencananya ini mau pembuatan greenhouse untuk budidaya melon. Kemudian peningkatan produksi peternakan. Ini di setiap tahun kami menganggarkan untuk ketahanan pangannya untuk pengelolaan kandang ternak dan juga pengadaan ternak. Untuk sarpras UMKM ini untuk program Pokja 2 PKK ini tahun 2024 kita menganggarkan toko PKK. Selain UP2K juga harus ada toko PKK nih, kami menganggarkan 15 juta rupiah. Kemudian pencegahan dan penanganan stunting ini untuk PMT Desa Pamijen ada 10 anak yang stunting yang wajib kita fasilitasi untuk PMT-nya untuk 1 tahun 9.750.000 rupiah, dan kemudian pengelolaan pemanfaatan tanaman obat keluarga 10 juta rupiah. Ini untuk kegiatan ketahanan pangan sebesar 224.750.000 rupiah. Demikian untuk rincian dan garis besar dari anggaran Desa Pamijen APBD tahun 2024. Monggo untuk masukan dari tim fasilitasi kecamatan atas segala kekurangannya. Sekian, bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo untuk tim fasilitasi masuk saja. Pertama nanti Pak Gusman, Pak Gus, Pak Duri, Pak Imam. Monggo Pak Gusman dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim fasilitasi dari kecamatan Pak
Agus, Pak Putri, dan Pak Dimas Ibu dan Pak Sasinto, dan yang kami hormati teman-teman perangkat desa Pak Mujer, dan yang kami hormati pengusungan BPDS 2024. Langsung saja pada apa yang kami sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena dokumen evaluasi sudah terkirim kemarin, dan alhamdulillah sudah sedikit membaca dengan BPDS-nya. Diawali pemahaman saya, Bu Sekdes, ini kan apple to apple, artinya pada saat peraturan menteri di konsideran nomor 20 Pak. Di situ tercantum peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Republik nomor 2 tahun 2015. Ini mungkin nanti mohon pemahamannya juga dengan Pak Sekam. Ini kan kalau menurut kami apple to apple yang kami maksudkan adalah kalau peraturan Menteri yang terbit di tahun yang sama, menteri dengan menteri levelnya sama. Artinya misalnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan di tahun 2015, otomatis yang Permendagri juga ikut di atasnya atau di bawahnya, tergantung lahirnya di situ begitu. Tanggal dan bulan itu mungkin nanti monggo diurutkan dari misalnya harusnya nomor 20 jadi nomor 14. Nanti nomor yang selanjutnya kan diurutkan nanti. Terus ini kayaknya di nomor 23. Di nomor 23 yang saya pahami, yang Permendagri yang saya punya itu tidak ada tahun. Iya. Apa pada orang ngomongnya nyong beda begitu, orang ini khusus sama Pak Budi kan nomor anak tahun dia begitu. Terus yang nomor 24, kalau nomor 24 terpakai, berarti nanti urutannya diurutkan karena itu terbit tahun 2022. Sementara di akarnya ada Permendes di 2023. Dengan posisi ya, sementara untuk konsideran itu. Terus saya masuk di sesuai dengan Perbu 56 2018 kan pertanyaannya di lembaga evaluasi bukan pertanyaan si ngayawara, memang di sana sudah ditentukan apa pertanyaannya apa. Tinggal saya menanyakan, ini kaitannya dengan bonus RT/RW ada kenaikan sesuai dengan Perbu 66. Apa masih sama dengan yang tahun yang lalu? Belum. Ya, artinya kan yang ditanyakan di situ sudah sesuai apa belum begitu. Kalau belum berarti honor BPD sama honornya RT/RW masih di bawah SH sesuai dengan Perbu 66. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan BUMDes. BUMDes sini sudah berbadan hukum belum, ya? Sudah. Biasanya laporan pertanggungjawaban dibuat apa tidak? Masih sih laporan pertanggungjawaban digawe anggar musdese lah, musdese ada. Nah ya kan laporan pertanggungjawaban itu kan
mestinya dipertanggungjawabkan lewat musdes begitu. Oke, monggo. Ini pamit dulu. Monggo Pak. Dilaporkan lewat forum musdes, dipertanggungjawabkan. Mestinya juga dilaporkan ke kecamatan termasuk distribusi. Karena selama ini yang melaksanakan laporan pertanggungjawaban yang dimusyawarahkan desa, yang laporan yang betul kecamatan, yang undang kecamatan, yang kebetulan waktu itu yang hadir Pak Kus ya, si makan kelalen yang laporan pertanggungjawaban musdes, bumdes. Ya makanya sing hadir kekelangan. Karena kebetulan saya dapat undangan Pak Kus yang makili Pak Camat, saya kasih permas waktu itu diundang di sana. Kebetulan saya ada acara Pak Kus yang berangkat. Jadi monggo mekanisme bumdes ini sudah berbadan hukum ya. Nah, kalau sudah berbadan hukum sebetulnya lebih pena karena aturannya sudah dibuat, tinggal Pak Kades selaku pembina nanti mengingatkan. Kami berharap musyawarah pertanggungjawaban bumdes tidak harus diselenggarakan tersendiri lah, agar bisa dompleng gitu. Artinya dengan kegiatan apa dilaksanakan itu, sehingga laporan perkembangan bumdes dipertanggungjawabkan, masyarakat tahu. Terus ini ada penyertaan modal bumdes 30 juta. Ini lainnya angka 30 juta itu dari mana? Ya nanti dijawabnya nanti nggak apa-apa. Jadi kita bercerita dulu. Lainnya 30 juta dari mana? Mestinya anggar apa? Bapakne, artinya pemerintah desa dengan BPD, bapakne bumdes lah. Saya mengumpamakan seperti itu, berarti mestinya ada permintaan dulu dari mereka dengan cara apa? Mestinya membuat proposal. Nah, proposalnya dibahas kira-kira layak apa tidak diberikan penyertaan modal, sehingga usahanya harapannya sesuai dengan pemerintah desa untuk mencari pendapatan asli desa. Jadi kami berharap apa-apa yang sudah, dan kami sih berharap karena ini juga masih menjadi prioritas penggunaan dana desa, mestinya kita tidak tahu persis nanti tahun depan kasih puluhan penyertaan modal apa tidak. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, ibaratnya kayak mau cuci uang, itu kan uang dititipkan oleh bumdes. Sing penting bumdes itu orang neka-neka, berarti kan sudah punya modal. Pencucian uang sih bareng bumdes. Gimana? Pencucian uang kayak. Nggak, artinya kan bahasa kasar kan begitu Pak. Artinya Anda jenengan tidak memanfaatkan itu, jenengan mau PAD doran anak, menyatakan modal nganggur kapan dan orang dana desa begitu. Jadi kami berharap monggo kalau memang itu layak diberikan lebih dari 30 juta sepanjang proporsional dan betul-betul bisa berjalan ngimpine bumdes. Mudah-mudahan ini ngimpine bumdes bukan ngimpine Mas Titis. Kalau ngimpine kan tunggu kan beda. Jadi ambil punya mimpi, kok mimpinya kayak begini. Nah tentunya mimpinya juga orang dewek bersama-sama dengan pemerintah desa, dikonsultasikan kepada teman-teman pendamping kira-kira kelayakan sebuah usaha kira-kira nantinya akan mendapatkan sesuai dengan harapan apa tidak. Terus yang selanjutnya kami mohon nanti salah satu kedua contoh
penyusunan baik kegiatan fisik maupun kegiatan pemberdayaan. Kami mohon nanti bisa ditampilkan RAB-nya lengkap. Ini saya ingin melihat apakah menyusunnya RAB itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ada di Pergub 8 maupun di Pergub 66. Terus nanti kami juga mohon dapat dijelaskan juga kaitannya dengan yang kegiatan penyuluhan hukum, karena kegiatan penyuluhan hukum pesannya Pak Camat ada 2 kegiatan yang dari Polres dan Kejaksaan, dan Pak Camat menitip untuk narsumnya ditambahkan yang dari Pemda, baik mungkin itu inspektorat maupun kepala dinas atau nanti sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan juga nitip ya. Gimana? Kecamatan nitip langsung juga. Aku tahu pernah tadi penumpang benar. Satpol PP ya kan ngarsum ya. Pak Itu kan apa tadi penumpang benar. Orangnya orang apa-apa. Nyong pribadi loh. Daripada nyong disuruh doain aktivis kan juga yang lebih bersyukuran apa ketimbang nambah yang orang ikhlas orang begitu. Jadi kami nanti mohon dapat dikabarkan itu, dan mudah-mudahan harga satuannya juga sudah mengikuti harga satuan yang ada di standar harga satuan di Pergub 66. Saya tidak ingin terulang kembali. Dibalik orang aku dibalik yang utilis kami begitu warna wis jelas material harganya bila sih 50.000, tapi tipis tubuhnya 2.000 nah, kan harganya seperti orang yang lebih standar harga satuan begitu. Jadi ke depan monggo, termasuk kemarin di negara sebelah honornya PPKD lebih ya kami sampaikan, karena aturan tertulisnya seperti itu, dan dengan sesuai dengan standar satuan harga tentunya, karena itu ada penghematan, ada efisiensi, berarti kan bisa untuk digunakan untuk yang lain. Kalau dia 100.000 kali 12 sejuta 200, anggar PPKD 100 ping plus ya, karena nggak sih dari PPKD ini berapa? 5 ping berarti kan 100 ping 500, 5 ping berarti kan 6 juta, kan bisa digunakan untuk yang lain. Jadi monggo kaitannya dengan penyusunan anggaran. Ini kami juga dapat informasi dari grup sebelah Bukung Sekes kaitannya dengan regulasi ini muncul Permendes 13/2023. Mungkin nanti bisa dicantumkan dan tentunya untuk bisa dipelajari. Saya sebelum sempat baca begitu, tapi namun persentase penggunaan dananya ini tidak jauh melenceng dari yang ada begitu. Misalnya fokusnya yang tadi yang kemiskinan ekstrim masih sama angkanya 25% dari kabupaten dan desa. Terus program ketahanan pangan hewani masih 20%, operasional desa masih 3%, program pencegahan stunting masih, program terus yang madan ini yang mungkin madan berbeda kaitannya dengan PAGU yang 100% itu maksimal 48% digunakan untuk mendanai program kegiatan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang APBN. Minimal 52% dana desa digunakan untuk mendanai program sesuai dengan kebutuhan berbagai permasalahan yang ada di desa. Nah, menyambung dari ini kami ingin melihat apakah dana yang 3% itu di Pamijen
gelondongan apa sudah disimpan? Nah, orang sama kayaknya nanggung penjabaran kayaknya diisi begitu. Ini Pak, sudah ada. Orang gelondong ya? Tapi Ya. ini juga nanti Pak Kades masih baru. Enggak, pemahamannya begini. Dana yang 3% itu kan ibaratnya kalau secara kerennya kan secara level bupati Maluku kan dana taksi Pak Kades. Itu masa beliau kan. Enggak, justru karena itu kami sampaikan di beberapa desa yang sudah kami lakukan evaluasi, kami menyarankan untuk dana yang 3% itu gelondongan. Kalau gelondong, belanjanya apa Pak? Belanjanya sesuai dengan apa ini peraturan Menteri Keuangan apa ya masih ini Pak. Jadi ruang lingkupnya masih sama, tapi tidak dikunci di angka begitu. Iya, maksudnya kalau masuk ke Kudus itu kan belanjanya kan harusnya spesifik. Apanya berapa kan gitu. Ya nanti secara teknis nanti bisa disampaikan ke teman-teman pendamping sih tahu proses kaitannya dengan sistem desa begitu. Ini diantaranya yang untuk biaya koordinasi. Gitu. Ya, artinya kalau itu dikunci kayak begitu, sama saja tidak kayak dana taktis. Ambil untung kegiatan itu ya, kan logikanya pada saat sudah dikunci kayak begitu, bantuan transportasi misalnya tidak digunakan, mestinya kan logikanya kan menjadi simpel. Mestinya kayak begitu logikanya loh. Tapi pada saat keleluasan dari 3% itu mirip-mirip yang dana bencana, penanggulangan bencana. Nanti paket aja. Iya, gelondongan begitu. Sehingga ruang lingkup penggunaannya sesuai dengan surat yang dari kementerian. Jadi mungkin nanti secara mungkin akan ditambah informasinya oleh teman-teman di masyarakat yang lain, sehingga pemahaman yang 3% di satu kecamatan itu sama. Kemarin tidak lain di sebelah, tidak lain sudah gelondongan. Satu-satunya yang lainnya semua masih seperti ini. Jadi teknisnya nanti seperti apa? Tapi yang jelas ruang lingkup penggunaannya untuk itu, tapi tidak dikunci di angka. Ada apa? Dikunci di angka. Itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini modelnya mau dijawab dulu dari teman-teman atau nggak di situ? PP coba. Ilblok ya. Modern ini sudah kami minta dulu ditandai mana yang perlu dimulai. Kemudian untuk yang honor RT/RW memang kami belum mampu untuk sesuai SDM maksimal. Jadi cuma ada sedikit penambahan untuk honor RT/RW. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban BUMDes ini memang dibuat tidak tadi disampaikan tidak melalui Musdes. Jadi untuk kedepannya nanti kami berkoordinasi dengan BUMDesnya untuk pertanggungjawaban kita adakan Musdes sehingga ada berita acaranya juga. Untuk penyuluhan hukum kami menganggarkan di bidang pembinaan menggunakan dana desa. Kami kemarin sudah dengan teman-teman desa lain menggunakan dana desa digunakan untuk 2 kegiatan kejaksaan dan Polresta. Gambaran RAP juga kemarin sudah kami ini. Cuma nanti kalau RAP kan kita langsung di Siskudes di sini. Karena input RAP langsung di Siskudes sehingga kita kalau di Excel kelamaan Pak kemarin. Jadi langsung sudah ada ini gambaran RAP langsung nanti diinput saat Siskudes sudah dibuka gitu. Kemudian untuk ini apa namanya 3% dana desa, memang beliau Pak Kepala Desa
matur kalau yang 3% ora usah dilakoni disit kados niku. Nah, ini cuma tadi mengacu tahun lalu seperti itu. Kalau ini tidak dipakai nanti kami rubah per paket saja sesuai permintaan beliau kepala desa. Mungkin sementara itu barangkali teman-teman kalau menambahin Mbak Nisa juga monggo. Kalau dari saya itu Pak Wali, karena nanti kan juga masuk BUMDes itu belanjanya harus nggak cuma angkanya kan yang disuruh, tapi kan belanjanya juga jelas, entah itu belanja mau jadi satu itu entah masuk mau belanja yang ke apa, biasanya kan kalau yang gelondongan termasukin belanja bahan perlengkapan yang akan diserahkan ke atau apa. Nanti sih minta petunjuk biar kita satu kecamatan itu satu kode belanja loh untuk yang 3% itu, jadi nggak ada yang masuk ke sana atau ke sini, tapi jadi serentak semua di desa. Kalau kami sih nggak masalah mau masuk gelondongan atau apanya gitu, tapi yang penting kode belanjanya itu harus sama-sama satu kecamatan. Terus tadi Mbak, saya minta yang tadi, saya mencermati yang tadi yang disampaikan Bu Sekdes. Jadi begini Bu, kita tidak mau berdebat kaitannya dengan angel dan tidak angel, suwe dan tidak suwe. Prinsipnya, angel kita bercerita APBDes, bahan dasarnya apa sih? RKP. Ya, RKP kan sudah rigid mestinya, angel sesuai dengan regulasi. Jadi angel kita berdebat suwe dan sebagainya, kan kita menjadi penyusunan RKP desa begitu. Padahal RKP desa sudah rigid. Makanya saya kepengen melihat untuk kegiatan pemberdayaan, kepengen saya tampilkan kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan atau pelatihan. Satunya lagi yang pembangunan fisik, saya kepengen melihat itu rinciannya seperti apa. Apakah sudah mengacu Pergub 8 dan Pergub 66 begitu. Kalau kita masih berdebat angka dan sebagainya, suwe dan sebagainya, angka penyusunan RKP itu sih pirang bulan ya Tis ya? 3 bulan. Hah? Pirang bulan kok? Juni September. Hah? Juni sampai September. Ya, Juni kan pembentukan panitia ini. Proses mulai ini prosesnya Juni tekan September. Orang seminggu, apa seminggu nggak 3 bulan itu? Kenyataannya sih ya seminggu. Kenyataannya seminggu. Kenyataannya sih seminggu. Ya saya yakin kenyataannya kita bulat Pak. Oh, iya seminggu. Orang seminggu. Gimana Bu? Nah, iya karena banyaknya kegiatan. Ya artinya makanya saya dari awal supaya tim begitu. Kan makanya anggar cerita sudah tim berarti kan sudah cerita di luar tugas pokok fungsi begitu. Masalah ini kan sementara ini time wonge dewek, wonge kiye bae, sementara pekerjaannya luar biasa, bisa dibantu PPKD, keputusan juga luar biasa. Saya bisa memaklumi, tapi mestinya ke depan diantisipasi dan mekanismenya menjadi berjalan itu bagaimana begitu. Jangan sampai satu desa konsentrasi keputusan sampai kan Simbayana kan satu fokus kayak begitu. Jadi ke depan monggo pembentukan timnya anggar Arab menjadi yang lebih ideal memang sesuai dengan Permendes 21/2020 karena dipilih oleh forum. Nah, mencari orang yang ngerti juga sama-sama sulitnya begitu. Nah, kan monggo tinggal bagaimana Bu Sekdes membuat tim kecil. Bu Sekdes memantau pergerakannya sudah sejauh mana. Monggo Pak, saya minta ditampilkan kegiatan pembangunan fisik salah satu. Terutama yang dari
desa kita cuma satu Pak pembangunan fisiknya. Ya enggak apa-apa, yang penting saya melihat sampelnya saja. Angger yang dari bantuan provinsi kan sudah jelas. Ada yang BOP-nya yang 5%. Belum ada RAP-nya Pak. Ya, begini. Kalau kita berdebat kayak gitu memang kita tidak akan ada selesainya. Pemahamannya saya, RKP gue sudah disusun dari dia juga harus disertai. Nah ini yang kadang-kadang kita menjadi rancu. Kita juga kan harusnya nek pemahamannya saya itu sing jenengan RKP Des bahan bakunya pertama adalah RPJM. RPJM tahun 2025 Pak Kades ngapa baik. Terus kita juga mengevaluasi yang tahun 2023. Sehingga kita mau ngapain? Itu yang mestinya diselaraskan dengan regulasi apa? Penelitian ini mana kegiatan-kegiatan yang pas. Jadi tidak ada kegiatan ujuk-ujuk tiba-tiba orang-orang RPJM tiba-tiba muncul. Jadi sih kadang-kadang kita menjadi bias itu kadang-kadang pemahamannya yang keliru. Kemarin RT, Musdus, Tayar menyusun RPJM, galian gagasan, ide-ide baru, mestinya enggak begitu. Sing jenengan RPJM disusun sih kira mestinya satu kali satu periode. Jadi yang harus dipahami itu. Jadi kalau memang belum ada bisa menampilkan yang rencana kegiatan fisiknya, kami mohon dengan sangat anggaran yang 2,5% itu untuk yang biaya umum, itu minimal digunakan untuk apa saja minimalnya sih. Karena kan di kegiatan yang lain mestinya sudah tidak ada lagi kegiatan pengadaan prasasti. Mestinya kegiatan prasasti include di kegiatan. Gimana? Jadi BOP. Iya, jadi di BOP. Artinya kan sesuai dengan Pergub 8 pasal 18 kan yang 2,5% itu kan bisa untuk perencanaan kegiatan, untuk konsumsi, untuk jasa konsultasi, honor, TPK, perencanaan kegiatan, untuk prasasti, transportasi. Itu yang semestinya bisa menggunakan itu. 2,5% tidak harus dihabiskan 2,5%, butuh sesuai dengan kebutuhan. Makanya saya sering menyampaikan ke jenengan kalau ketemu RKPD saya disusun ini apa sebagai rujukannya. Mengapa saya di setiap ini saya paksakan untuk bisa menampilkan kayak begini? Saya kepengen melihat sudah sesuai apa belum. Bukan kurang pegawaian, bukan. Ini jantungnya kalau ngomong tapi kalau ngedeng. Nah, kayaknya ya mulai kan kadang-kadang kita sama-sama ngobrol saling mengingatkan sehingga kita bisa apa ya ada persamaan persepsi. Termasuk kenapa kemarin kita mengulangkan teman-teman sekdes, bendahara, praktis yang mengundang narasumber dari pertanyaan. Salah satunya saya menjadi galau. Sinoto, orang Sinora, informasinya Pak itu orang kena PPKP begitu. Setelah kita menjelaskan di sana, kalau yang non pegawai tidak tetap itu tidak memperhitungkan PTKP. Nah, mudah-mudahan ini sudah menjadi persamaan persepsi. Oke, Pak Kusuma jadi menjawab. Kalau yang pemberdayaan atau pelatihan ada enggak, Mbak? Saya tidak kepingin lagi anggaran ATK pakai anggaran ATK sih menurut Pak Budi berapa?
Ini anggar ATK bukunya apa baik ya? ATK contohnya apa saja ya, dari SPPD, kertas, fotokopi, penjilitan atau mungkin snapmeter, SPPD ini BPOP, SPPD. Oh di ATK-nya, oh maksudnya di BPOP-nya termasuk, di ATK-nya nggak masuk. Ini yang basic Pak. Ini sumber dana apa ini? Gitu. Jadi ini kurang lah. Ini yang masuk ke pembinaan tapi yang sakrat olahraga. Ya nggak apa-apa, yang penting ada pembangunan visi. Itu nggak usah pakai dulu ya. Kalau pembangunan biasanya nanti ya Pak. Coba yang saya pakai dalam masyarakat Mbak, yang untuk biaya umumnya atau Yang apa Pak? yang tadi coba tidak dilihat di biaya umumnya. Baru ini sih papan sama prasasti. Ya nggak apa-apa kalau memang yang dibutuhkan hanya itu nggak apa-apa. Mungkin ATK-nya ikut kegiatan yang lain atau ikut ATK-nya kantor. Saya kepingin yang melihat yang seperti ini, berarti sudah memperhatikan Pergub 8. Tidak secara maksimal memaksimalkan penggunaan anggaran yang 2,5%. Misalnya nanti ada ATK ya, tolong ATK-nya disebutkan untuk apa saja, dia dirinci begitu. Tidak ada yang model ATK paket. Kalau model ATK paket, sing ngerti saya yakin ini Pak Yono begitu. Karena sing merencanakan kan Pak Yono. Liane orang ngerti kebutuhannya ATK sebetulnya apa baik. Anggaran liane sing gawe SPJ, orang mungkin akan pada kalau ekspektasinya Pak Yono. Karena tadi Pak Yono menyampaikan SPPD belum buat ATK begitu. Dukung BOP. Oh, belum dibayar. Atau mau takut deh. Usah kamu ngomong. Orang dapat selektor. Lagi ngetes. Ya, minimal itu. Terus yang kegiatan pemberdayaan coba Mbak atau pelatihan. Resep bangunnya orang gak bingung. Sing duwe top ya. Curi ya Nis. Itu sih poinnya masuk desa next sing bangki udah ada Ya sama, BOP-nya kan kalau yang sendiri itu kan 5%. ngapain lebih kembali. Ya, artinya kan pada baik. Ya 2,5% orang tinggu ya, tinggu 4% yang ini begitu. Bantu paling Adanya yang bunda Pak. Ya enggak apa-apa. Yang ini salah satu contoh. Saya kepengen tadi misalnya nganggur apa jenengannya misalnya sama konsumsi paket. Karena di SSH kan mengurangi konsumsi kan enggak paket begitu. Konsumsi mestinya bercerita dus, kalau snack, kalau makan berarti di kesatuannya dus begitu. Dikalikan berapa ketemunya berapa begitu. Nah, ini yang saya perlu saya pertanyakan ini adalah honor pengurus itu menurutkan ADART ini kan ada Pak. misalnya ADART kan tidak dipertanggungjawabkan APBD Pak. Itu pertanggungjawabnya di luar BUMDes, apa dipertanggungjawabkan di internal BUMDes, di situ dibayar berapa kan? Jadi tidak lewat APBDes Pak. Oh ini Pak Iman ada PR yang lumayan berat.
ini kok ada honornya. Jadi honor itu diatur di ADART-nya BUMDes. Itu kan proposal yang dari BUMDes sebagai bahan kita, tapi kan ditanyakan kenapa kita memberikan KPK misalnya apa. Biasanya kan proposal kita pilih yang urgent. Yang dari atas baca kita lihat. Itu kan ada, nah, itu rapat koordinasi. Ya, indeksnya di rapatnya berapa kali? Misalnya 7 kali 12, orang berarti kan rapat harus bentuknya snack apa-apa kayak indeks kalau dulu. Soalnya indeks terlalu. Jadi anggar satu desa mestinya logikanya anggar masang rola sewu kabeh, anggar masang mestinya kan sesuai dengan SH. S kan 15.000 snack. Kalau makan misalnya 30.000, ya dipasang itu misalnya mau dipasang maksimal. Memasang tidak maksimal pun juga nggak apa-apa karena mungkin kemampuan hitungan duit nggak cukup. Akhirnya misalnya indeksnya 10.000 atau 8.000 monggo. Tapi yang jelas tidak boleh melebihi SHS-nya. Kalau di sana rapatnya 20.000 kayak 30.000 ngisore, berarti kan asumsinya nyong. Iya, asumsi saya sing dhuwur snack, sing ngisor makan. Angger snack berarti sing dhuwur ngelebihi SHS. Misalnya kalau 20.000 ya berarti 2 Pak snack sama ini. Ya, itu monggo teknis. Angger melihat bahasa itu berarti kan berapa kali 20 kan ketemu itu. Nah, mestinya 20 itu kan indeks satuan harganya. Nanti tolong ini kalau memang ini dianggarkan 2024, tolong nanti dipelajari lagi ADART-nya seperti apa. Apakah dibayar oleh APBDes? Ini pemahamannya saya sesuai dengan ADART. Nengkono oleh pendapatannya tidak ada rumusnya lah, istilahnya yang jelas ada sanksi. Anggar kayak begini, Bunda saya nyumbang 11 juta, ngawena honor berapa? Ya lebih besar orang anak Bunda saya. Bahasa ekstrim saya seperti itu. Anggar gumbayar mau nyuk kayak ini kurang salah satu kayak apa? Memberikan keuntungan kepada pemerintah desa hanya 11 juta sekian, honornya saja yang diberikan lebih dari 11 juta. Gue ngapa karena untuk mencari seorang Bumdes itu memang yang orang yang punya mimpi pengen apa menggali potensi. Saya pengen apa ya usaha Bumdes, saya gajinya dari perolehan Bumdes tidak dari APBDes. Itu kan dilalai bae sing mbok sampel Bumdes. Mungkin nanti dapat dilanjutkan ke Pak Kusmanto sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Pak Sekcam tadi. Monggo Pak Kus. Buat kesuwen nanti kopok ya bis. Gerak banget sebenarnya Mas. Dengan catatan Pak Kusman, Pak Kusman, Pak Putri, Asikul, dan saya hormati teman-teman perangkat desa, Ibu Sekdes dan perangkatnya. Dari saya yang disampaikan banyak oleh Pak Kusman yang untuk tadi dipaparkan untuk prioritas penggunaan dana desa. Memang untuk tahanan pangan ini sudah 20,5%. Kemudian untuk pembangunan sarpras balai desa, ini pembangunan sarpras balai desa rencananya untuk awal menyelesaikan ini yang sudah ada. Kemudiannya
ada usulan dari Bagio ada nggak? Usulan kelanjutan pembangunan ini diusulkan lagi. Usulin, tapi kan tahun ini nggak keluar. turun. Jadi kalau nanti mbok diusulin nggak turun, mending pakai fetis. Kalau misalkan tahun 24 itu turun untuk menyelesaikan balai desa, nanti yang itu kan harus pilih salah satu yang dari dana desa. Di coret di perubahan nanti bisa. Di perubahan? Iya, di perubahan bisa untuk dicoret. sarpras yang lain ya? Iya, sarpras yang lain. Intinya bahwa nanti untuk kegiatannya jangan sampai nanti sama lah, jangan menghasilkan untuk menyelesaikan balai desa itu dari batu itu turun, nanti yang dari dana desa untuk sarpras yang lain. Kemudian untuk bantuan langsung tunai ini 13%. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan juga terkait prioritas juga untuk penanganan P4GN ya. P4GN penanggulangan narkoba ini sesuai dengan surat Bupati Banyumas tanggal 10 November tahun 2023 tadi ada perencanaan untuk penanganan narkoba maupun untuk nanti pada saatnya kegiatan dikonsultasikan dulu dengan BNN. Rencananya untuk apa Bu? Simulasi, bukan untuk suatu kegiatan mungkin seni atau keagamaan kayak gitu. Paling lebih awalnya karena ini baru pernah melaksanakan kegiatan tersebut ya baru untuk penyuluhan. Sasarannya pemuda. Sasarannya pemuda ya. Mungkin sementara dari saya itu dulu, oke. Dengan maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu, ada saya yang mau mengomentari apa yang Pak Pusnoto? Apa Mister jawab apa ya? Langsung dijawab. Aku udah dijawab. Kalau sudah berarti nanti monggo Pak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Satgas beserta anak perangkat yang saya hormati, kalau kepada tim tahun 2024 Kecamatan Pebraden, dan kami hormati juga rekan-rekan dari Bupati Desa yang ada Mas Niko, Pak PLT. Saya mulai dari sisi administrasi gitu. Ini ceritanya mau memakai yang tanggal 5 atau tanggal sekarang Mas? Evaluasinya. Dari awal tanggal 5. Kemudian ini kan judul menjadi tanggal 13. Kalau saya sudah penghubungannya di situ tanggal 20. Oke. Tanggal 5 tanggal evaluasi ya. Evaluasinya apa namanya? Fokus selalu tanggal 5 kan berarti orang yang dulu. Ya. Tapi begini jelas, tanggal 5 kesepakatan dengan DPD tanggal 4. Oke. Tapi sebelum disepakati sudah ditetapkan tanggal 1. Ini memiliki datanya ada. Ditetapkan Raperdes. Iya, Raperdes ditetapkan tanggal 1 Desember. Oke.
Pribadi luar itu disepakati tanggal 4 Desember. Saluran sama kan sudah boleh ditangani. Berarti kalau sudah ditangani berarti kan sudah ada komunikasi dengan ya, terus kemudian hal yang lain di samping tadi konsideran juga terkoreksi, ya. Nah, terkoreksi oleh Mas Nusman. Ini juga kelengkapan absen dari perangkat utamanya. Di situ sudah ada tertulis dengan komputer hadir perangkat 9 hadir 9 absen 6. Itu juga harus dilengkapi ya, agar supaya runut. Artinya kita dari sisi administrasi mencoba itu dibenahi lah alur logisnya. Karena begini, Bapak Ibu semua, bahwa evaluasi ini salah satunya kan agar panjenengan semua artinya dalam menganggarkan sebuah rencana kegiatan yang menggunakan sumber dana APBD atau dalam APBD ini itu bisa tepat waktu, tepat anggaran. Ya, tadi kan terkoreksi itu bukan itu badan usaha biasanya berdiri itu, kemudian tepat mutu kegiatannya, jangan hanya sekedar misalnya nih banyak menghabiskan anggaran, jangan penting. Terus kemudian juga tadi anggaran tepat mutu, tepat waktu, terus gimana? Nah, sasarannya itu jelas. Sasarannya tipis apa satu kali? Ya. Sasaran tembak. Jangan sampai misalnya contoh nih, menganggarkan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat sehingga diukur berapa. Itu kan enggak pas sasaran. Semua itu enggak ada. Ini salah satunya ya. Salah satunya itu agar kita tentunya begini. Kita kan selalu berusaha berangan-angan, bermimpi. Kita memperoleh, apalagi di sini statusnya desa mandiri, itu memperoleh, ya ini hanya salah satu impian alokasi kinerja. Walaupun itu juga bukan sasaran yang butuh ada alokasi kinerja. Sasaran dari undang-undang yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 itu adalah desa itu ya mandiri sepenuhnya, lahir batin. Apapun habis mandiri kan dunia yang mengikuti kan itu. Jadi nah, karena apa? Dari sekian banyak alokasi yang menjadi indikator dari pemerintah dan alokasi afirmasi, alokasi kinerja, kemudian alokasi dasar yang bisa masih diutik-utik, yang bisa masih diperjuangkan itu hanya alokasi dasar. Salah satunya dengan tadi ketepatan terhadap waktu setiap proses kegiatan, kemudian ketepatan terhadap mutu anggaran dan sasaran. Itu yang perlu dihukumi betul untuk proses ini. Nah, pada tahapan selanjutnya memang kemarin kami berdiskusi dengan beliau para kasih dan Pak Camat juga. Salah satunya adalah kenapa sih evaluasi? Saya memang mintakan untuk turun ke bawah, karena kecamatan sementara Mbak Nisa dan Bu Lasti. Yang lain tidak tahu. Nanti ketika ada cakna, yang rakyat berani
masuk ke, waduh, punya masuk gede, orang itu kecuali yang dipresentasikan lagi, kecuali yang itu. Nah, Senep toh. nah itu salah satu yang kita saling mengontrol tentang anggaran yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Itu. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mas Usman, Mbak Nisa, bahwa operasional 3% ya. Skenario-nya begini. Kalau nanti Disiskudes itu bisa sistemnya londo, ya misalnya kan Disiskudes itu kan kegiatan gede, subkegiatan A, subkegiatan B, subkegiatan C. Di dalam subkegiatan A itu ada subkegiatan A1, A2, A3. Begitu juga dengan yang B. Kalau misalnya nanti Disiskudes-nya itu bisa melondong judul gedenya, ya malah kebenaran. Karena itu memang sebuah dana yang tak terduga. Tetapi kalau misalnya nanti di sistem Siskudesnya kok tidak bisa mengisi karena isiannya nggak gelondong, silahkan dari 3 sel ini sub-sub tadi itu diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai misalnya yang untuk seremonial, yang untuk kerawanan ekstrim, kerawanan sosial, kemudian satunya untuk biaya koordinasi. Ini dasarnya apa? Dasarnya pengalaman tahun sebelumnya. Jangan sampai mbok ya tadi yang disampaikan benar, ketika ini selnya sudah diambil semua, tiba-tiba ini mentok, kemudian dilalah masyarakatnya kebutuhan udah dikunci ini nggak bisa mengakses. Itu kejadian kemarin di Armona itu ada Kebakaran ya. seorang kades di DKJ malah keluar kota, tapi karena di situ sudah diblok untuk ATK, untuk apa itu tidak bisa. Padahal itu hal-hal yang memang ya ini disiapkan, dana ini disiapkan untuk hal-hal semacam itu, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah ini nanti jangan lupa, ini sayangnya Pak Kades juga tidak menyaksikan, ini nanti dikomunikasikan dengan Pak Kades, dan utamanya adalah dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di sini, dalam hal ini ada BPD. Kemarin sudah dievaluasi, ada masukan, ada perbaikan, ada koreksi dan sebagainya, disampaikan kepada BPD untuk disepakati. Mungkin itu Mas Usman. Oh iya, satu lagi yang tentang dana 2,5%. Dana 2,5% itu tertuang dalam Pergub nomor 8 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa. Di pasal 18, saya sering buka ini. Di pasal 18 itu bahwa setiap kegiatan konstruksi wajib untuk menganggarkan biaya umum maksimum 2,5%. Konstruksi ini wajib menganggarkan. Jadi kalau tak cerita, biaya umum itu 1 untuk ATK, 2 untuk SPBD, 3 untuk honor TPK, 4 untuk biaya rapat-rapat musyawarah, persiapan, evaluasi maupun pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat untuk prasasti, yang kelima untuk papan kegiatan. Ada kurang pun? Sudah Nah, jasa konsultan. Itu semua itu
itu disesuaikan dengan kebutuhannya di sini. Kok misalnya Amis sering ada titik konsultasi baik ke kecamatan, tempat dari Solmen sama Mas Aris, dan sebagainya kok misalnya Pak aku kan nggak di kamar Pak bensinnya terus kurang-kurang dari menurut kegiatan yang lain misalnya. Itu enggak apa. Yang penting yang tadinya bahwa papan kegiatan atau prasasti itu masuk ke badan, dulu kan seperti itu ya, masuk ke badan, dulu ke badan, sekarang masuk ke biaya umum. Sehingga biaya umum orang maksimal, ya apa pengujian maksimal kan tidak harus digunakan sepenuhnya. Honor TPK pun demikian, TPK itu diperlukan oleh kita. Misalnya, memang desa butuh karena Mas Pemilu misalnya pikirannya akhirnya kegiatan itu butuh tani bisa orang itu silakan menggunakan TPK. Nah itu ada honornya supaya tidak ada kejadian seperti ini. Kemarin ada RTL tuku makret di Pirang itu yang mobil pribadi orang kan terus juga itu kakak seperti ini orang tahu dulu kesempatan kan jadi sebuah apa ya peristiwa yang ironis. Di satu sisi ini kebiasaan nih kalau ngamati yang tahu tentang dana desa ini ketika dibuka keran kesempatan untuk akses ABC pada orang ya itu masih ya giliran tutup keran pada untuk semua makanya ketika dibuka keran kesempatan untuk ini ada kesempatan loh kita berkembang untuk kita apa namanya mengandalkan dan sebagainya gunakan kesempatan sehingga suatu ketika karena itu ditutup kita sudah kayak dulu di sini kan kejadian sebelum ada aturan yang entah itu tentang di mata air diperbolehkan di sini nyatanya seperti itu kan itu sudah tutup rolling pada geger membantu mata air dan sebagainya soalnya benar itu terus kemudian nanti sambil dicek lagi ya guys tentang prioritas penggunaan dana desa ini bahwa ada untuk stunting, TBC, narkoba sambil dicek guys blok ada yang keliru karena itu salah satunya tadi keterkaitan terhadap anggaran dengan aturan prioritasnya juga dana desa itu selnya diisi ada berapa seperti itu. Terus perhatikan juga di Permendesnya ini cerita pasal lagi pasal 2 pasal 2 itu dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Maka itu sambil dicerna itu. Kok harus memaksakan dana desa untuk penyuluhan hukum masuk ke bidang pemerintahan. Oleh apa coba dicerna. Dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan sesuai kotanya itu tak jalan. Jadi dilihat di taggingnya dipilih si paling mendekati toleran dana desa apa ya gitu boleh kita dengan sing paling mendekati sing paling aman sing paling resikonya cilik anggaran itu nggak bakal ada bidang pemberdayaan bidang pemberdayaan kalau dia itu kepala desa aparat pemerintahan desa BPD perempuan anak coba dijelaskan
bidang pendidikan. Itu ada peningkatan kapasitas penyuluhan pendidikan bagi masyarakat. Kayak ini, coba nanti sambil kita belajar bareng-bareng jangan kamu ya seorang pendamping lagi dan butuh masuk ini jangan itu, tapi kita coba dirunut resiko yang paling kecil. Kan pengennya udah ada sahabat bu gitu. Sehingga semandai maksudnya. Karena kondisi tahun ini Pak, untuk di Desa Pamijen dengan adanya penyuluhan hukum, kita itu kekurangan anggaran untuk tunjangan jabatan, tunjangan anak istri 1 bulan. Kita itu tidak dapat tunjangan anggaran PBH Pak. Anggaran PBH. Iya. Jadi kan sangat solusi ingin dong. Tahun 2023 kita itu tidak dapat tunjangan. Bisa terapel, cuma kan kita biasanya berdiskusi kan. Nah, kalau di pegawai itu, kalau yang namanya tunjangan, yang namanya hak itu dapat dirapel di tahun berikutnya begitu. Oh, baru tahu itu Pak. Iya. Ya kalau pegawai ya. Untuk PNS lah ya. Ya makanya ini dari penyuluhan hukum dari sumbernya PBH ya kepenginnya di dana desa sesuai dengan cuma ya gue golek aturan sing mandang aja apa resiko Pembinaan masyarakat. pembinaan masyarakat bidang pembinaan. Nah kalau mau ngatur pasal 2 dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan kita ini ambil kemarin itu apa loh? bukan prioritas. Bunuh diri. Ini sih diskusi saja benar. Menurut pemahaman saya sih seperti itu. Jadi kalau kan belum kan solusinya salah satunya kalau berarti ini makanya dikoreksi apa masuk ke bidang 2. Berarti kan boleh nih secara penggunaan desa nih bidang pembangunan yang masuk bidang pendidikan. Di situ ada akun yang dan member lah untuk dicerna. Masalahnya ketika kita mau menggunakan bidang 4 pemberdayaan itu, maka justru di situ ada untuk pelatihan bagi kepala desa, ya Mas ya, aparat desa, BPD, perempuan, anak. Nah misalnya kok kalau ngurusin perempuan baik, dan mana kan pernah ya, ini narasumber kepolisian, ya otomatis uang lama aja pada absen, ngawat apa, dan ini bisa seperti itu. Nggak apa-apa Nah makanya itu kita tinggal nanti pas pada saat pelaksanaan dijamin nih mutu pelaksanaannya, sasarannya itu tepat seperti itu. Kalau mau untuk masyarakat ya undang masyarakat. Dengan sih pada tindak terawih pelatihan itu ya jangan tidak boleh menggunakan embel-embel aparat apa. Malah sebenarnya supporting supporting staff yang merancang dan melaksanakan mengatur kegiatan tersebut. Mungkin itu sedikit caranya minggu tentang maksudnya gambaran tentang itu. Loh ada salah-salahnya ya nanti silakan dikoreksi, nggak masalah. Karena biasanya kan bedanya semua lima beda bisa berbeda ekspektasi ini pada saya musuh seperti itu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dikirim nis. Karena ini berbagi dengan waktu. Ini maksimal sekali. Iya, yang Permendes 13 itu dikirim ke nis. Ya kayak Permendes kayak ngomongnya gitu. Permendes 13.
karena kita sudah jam 10, anggar kita buka itu mungkin terlalu lama. Yang mungkin kalau perlu kita ingatkan sebagaimana pernah disampaikan di kecamatan oleh Pak Bambang kaitannya dengan larangan penggunaan dana desa yang untuk yang tidak boleh keluar daerah, untuk yang 3%. Ini di Permendes 13 sudah jelas dilarang untuk biaya perjalanan dinas keluar daerah. Rolling Jakarta, rolling Dana operasional pemerintah desa tidak dapat digunakan untuk membayar honorarium pemerintah desa. 2. Perjalanan dinas pemerintah desa di luar kecamatan atau kabupaten atau kota setempat. Berarti tidak boleh untuk SPPD. Yang ketiga, tidak boleh untuk membayar iuran jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial tenaga kerjaan bagi aparat desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi aparat desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah. Mungkin hal yang kaitannya dengan yang 3% yang tidak boleh. Pak Iman. Terima kasih Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dibuka ya dan Permendes 13 nanti disambungkan ya Bu. Karena pada prinsipnya begini, yang Permendes 7 tahun 2023 itu adalah sambungan di RKP. Nanti di 13 itu harus masuk berarti 7 sama 13. Kan 13 ini sudah masuk ke teknis ke belanjanya desa. Nah ini hal yang kita Pak MD yang 48% ya. Dan disambutkan oleh Mas Sutri adalah fokus dulu yang 5 baru ke yang lain. Ini yang harus diperhatikan karena kami hanya menyampaikan ini fokus penggunaan desa. Satu adalah peran pemilihan STIM itu 20% dan paku ada desa. Nanti teknisnya bisa dilihat ya Bu. Nanti Mas Bintu bisa dampingi ya. Di penanganan PSNS nanti dibuka halaman 13. Coba lihat di halaman 13 itu ya. Yang kedua adalah ketahanan pangan dan hewani di halaman 15. Jadi nanti karena tadi saya lihat ketahanan pangan itu fasilitasi pencegahan pengawasan PMK 9.750.000 gitu ya. Mohon nanti kita pahami bareng-bareng yang halaman 15 itu adalah petunjuk untuk ketahanan pangan hewani karena Permendes 13 tahun 2020 itu adalah Permendes petunjuk teknis operasionalnya Permendes 7 tahun 2023 karena Permendes itu akan dipakai selamanya. Nanti setiap tahun akan keluar Permendes petunjuk operasional. Terus berikutnya adalah pencegahan dan pengelolaan stunting skala desa. Nanti dibuka halaman 18 bagaimana data itu diolah. Yang pertama adalah data dari pemerintah karena kita sudah punya data sekunder gitu ya. Karena sesuai dengan template itu kan ada data beberapa data. Kalau nanti PMK yang keluar kita basisnya itu datanya di mana kalau kita TKE dan dilakukan penambahan data yang ada di desa sesuai dengan di halaman 14. Yang B adalah program sektor prioritas di desa melalui bantuan pemodalan. Nanti jadinya hafal gitu ya di halaman 20 tentang data dan perusahaan pemerintah desa di halaman 20. Jadi nanti Bank Desa itu kan operasional dana desa itu kan sudah ada kode rekeningnya. Tinggal aja berapa nilainya BTT gitu. Belanjanya BTT udah kosong aja. Ya. Jadi nanti mau itu Pak Kades itu mau nggak belanja untuk koordinasi untuk apa? Si penting gini halaman 20 dipatuhi oleh Pak Kades. Dan tugas ini melekat. Ya Pak. Tadi kan koordinasi kan bentuknya SPPD Pak di halaman 22 itu termasuk dilarang Pak. Iya makanya ini kan saya kan tadi nyampaikan nanti dibuka di halaman 20 dan ini mohon maaf nanti harus ada tindak lanjut. Mas itu ya ke Pak Kades halaman 20-nya dipahami. Jadi nanti Bu Bolon bisa menyampaikan ke Pak Kades kalau yang ini seperti ini gitu. Nah, jadinya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Usman itu ya CPD gitu. Itu kan yang melakukan pemerintah desa itu kan. Nah, jadi nanti jelas untuk kemana kalau pengen ke arah situ katanya ini. Ya memang ini dana-dana APBN gitu ya hanya sesuai dengan ketentuan pakai undang-undang gitu kan. Gitu. Ya, turunkan dengan Permendes terakhir adalah Permendes 13 dan kami juga sedang menunggu PMK
dan Permendes ini pun sudah saya sampaikan Pak Usman kepada beliau Pak Arif dan juga Pak Bambang untuk segera desa-desa terfasilitasi khususnya adalah terkait dengan data kemiskinan ekstrim gitu ya. Menurut pemerintah daerah sini petunjuk teknisnya karena sudah ada, harus ada data dari pemerintah seperti apa. Nanti di sini sebenarnya simple kok datanya. Menurut warga sini miskinnya kayak apa gitu ya, kan setiap miskin desa kan udah beda itu kan. Karena kalau kita melihat di basis CPNS di saat itu kan berbasis pengeluaran. Jadi misalnya masih penghasilannya 3 juta, jangan sampai belanja itu sebulan habis 8 juta gitu. Itu berarti utang, itu berarti miskin. Tapi kan kita nggak tahu kalau kita tuh miskin ya gitu. Nah, seperti itu contohnya Pak Usman. Dan karena ini kita sudah mulai berbasis data dan mohon nanti ya Bu Sekres, kemarin saya ketemu dengan Sivitas Unsur. Nanti untuk Januari ada pendampingan terkait dengan pendataan untuk SDGs gitu ya, khusus ini karena kemarin Mas Udik kita berbagi desa sini untuk SDGs-nya. Kalau yang Purasari itu yang desa Smart Village untuk anti korupsi, terus yang desanya Mas Minto Pandak itu yang kelanjutannya itu Mas penggalian potensi untuk BPA. Nanti satu-satu kadesnya sama saya sampaikan. Itu saja Pak Usman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak Mito? Cukup. Monggo ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Budri sama Pak Imanuddin, karena Kebetulan ini jamnya sudah jam 10. Tapi semangat tadinya rumah dan malam yang mulai tadi kan di sini. Pak Kades tidak tahu ya, tahunya dia itu kan masih umum ya Bu, bisa kemana-mana. Padahal jadi disampaikan tidak boleh. Monggo yang menjelaskan kita orang ini Pak Kades, boleh nggak? Tidak tahu. Ada yang di blog itu Nah itu ya mungkin nanti kan pada saat ada acara momen apa Pak Camat dengan Pak Kades ya nanti menyampaikan. Iya, itu dijelaskan dari itulah pendamping. namanya Kenapa? Lagi Pak Kades, Pak Kades kan boleh, anu ngerti. Dari ini bebas, Pak Kades dari ini bebas 3%. Kan TLH tadi. nanti di dalam dia buat info ada relevan Sing sepiteng Mas. Orang kebagian. Maksudnya kalau ada kita maksudnya ada yang perlu ditanyakan lagi kepada tim fasilitasi apa tidak? Teman-teman ada yang lainnya enggak? Itu paling yang saya cocok tadi, yang pembangunan DOP-nya ada sendiri untuk pembuatan LPC ya, berarti kan boleh tadi ya, nanti itu menyampaikan. Jadi nanti kalau kita membuat kegiatan, LPC-nya tidak usah minta ke bendahara desa karena di dalam itu sudah ada ya, di dalam kegiatan itu sudah ada biaya untuk itu. Ya, yang penting tadi jenengan itu pada saat menyusun kegiatan pelaksanaan pembangunan visi sudah menganggarkan. Ya misalnya ATK, misalnya penggandaan apa itu kan ekonomi muncul begitu. Ya maksimal 2%, tapi pemahamannya tidak harus dihabiskan 2%. Artinya ATK untuk yang lain, artinya ATK kantor ya, ini ATK kantor. Artinya di diskusi diantaranya juga yang lain sih, misalkan beli apa gitu tapi mestinya menurut Nyong DPA itu kan mestinya sudah diizin. Like sampah bae sing dadi PPKD keteyeng gitu. Karena kalau kudu ngapan wis ada, kudu belanja apa ada begitu. Dan yang Pak Nanto ngomong ora kaya itu bangetan begitu. Nah ngomong ora kaya itu dibalik nang PSK. Siapa kan? Siapa kan? Ya akhirnya anggar kegiatan wis izin kudu ngapa yang mestinya teknik lah.
Jadi tidak ada yang tidak bisa. Jangan sampai semua berlindung di perencanaan. Terus baru perencanaan mengatur kue ketok. Jangan sampai ada PPKD yang kayak begitu. PPKD yang langit begitu. Kami mau dan kami mohon dengan sangat pada pengajuan SPP masing-masing pihak bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab karena bukti pengeluarannya langkah muka kita sini remedi makanya sing sama-sama pokoknya udah main dong. Yang percaya Pak sing sama ke kecamatan karena gak murah apa sih dan yang apa ya solusinya gampang ngajokan berpindah baik sih kayak gue sekira-kira yang ngerti kayak gue ya Pak Nanto ya jadi tuli dalam daging jadi hikmahnya kita ada rapat evaluasi seperti ini. Saya bisa guyon kalau Mas Titis, mungkin agar kalau Mbak bisa kalau Bu saya besok karena nyomongnya serius lah lantai Gojek dan lantai Pak Budi ini orang mungkin. Tapi tentunya saya banyak ngomong, maksudnya banyak salah, banyak rezeki iya, kayak kunci dulu, yang rezekinya luar biasa dan kami mohon maaf atas nama pribadi dan tim